Oke, selamat siang ya. Kita mau unboxing nih. Jadi ini kalau nggak salah titipan barang ya dari Pak Aditya Pratama. Kalau nggak salah sih LED-nya lampunya Osram ya. Jadi jika Anda berminat ya, jadi saya bantu jual untuk barang Pak Aditya Pratama ya. Anda bisa WhatsApp 08211 nih saya sebutin nomornya, Anda bisa lihat sendiri di sini. Anda nanti capture aja nih. Jadi Anda kalau mau berminat Anda bisa WhatsApp ke 08211 299 1909 ya. Jadi kalau Anda mau menawar ini barang, langsung saja ke Pak Aditya Pratama ya. Saya hanya membantu mereview atau membantu mempostingkan ya. Jadi ini barang second ya. Kita buka dulu ya. Ya, barangnya seperti ini. Ini barang sih boleh dibilang kategori baru ya. Kenapa? Karena baru dipakai sebentar ya. Jadi tipe LED-nya adalah LED Osram ya, 12 volt HL headlight, LED driving HL premium, cool white 6000 Kelvin. Sekalian saya review ya. Watt dan luxnya berapa nanti kita review sekalian. Jika Anda berminat bisa langsung hubungi Pak Aditya Pratama ya. Pak Aditya Pratama, saya ulangi nomor handphonenya ya, 08211 299 1909 ya. Silakan WhatsApp untuk menawar harga ini, dia mau jual berapa. Silakan negosiasi sendiri ya. Jadi saya tinggal ngirimin aja ya, karena Pak Aditya sudah upgrade dari Osram ini ke Kri ya, ke Kri ya. Jadi di sini ada tertulis 1 year Osram warranty, German lighting expert, enhanced light distribution. Jadi dia bilang lebih bagus, superior brightness, cool white 6000 Kelvin ya. Ya, dia bilang extra performance and reduce glare ya. Thailand, sosial media, Malaysia and Singapura, Filipina use only media sosial, Vietnam, Indonesia nggak ada nih. Lampu kendaraan H4 12 volt 25 per 25 watt ya. Jadi 25 watt ini ya. Osram. Kita buka ya. Ini manual booknya ya. Cara pasangnya manual booknya. Nah ini kartu garansinya ya. Dibeli date of purchase 05/05/21, berarti tanggal 5 bulan 5 ya. Jadi ini barang tergolong baru. Jadi kalau Anda berminat bisa WhatsApp langsung ke Pak Aditya ya. Belinya di Karya Jaya vendornya ya. Kartu garansinya. Nah ini o-ringnya dikasih ya, sparenya. Inspektornya 2020 ya, saya taruh di sini aja. Jadi apa yang Anda dapatkan ya barangnya ini ya. Ya, barangnya ini Anda tinggal beli. Jika berminat bisa langsung kontak ke Pak Aditya, tapi kita review dulu ya. Sebenarnya saya sudah pernah review tipe ini ya. Watt dan luxnya, tapi kita ulang lah ya. Sekalian saya mendapatkan data dan supaya Anda, panduan Anda yang mau beli
ya, mau beli barangnya seperti ini, dia masih pakai driver ya, masih pakai driver, ini belum dirajut oleh nilon, masih kabel biasa. Di sini tertulis apa nih, Osram. Di sini tertulis Osram DC 11 sampai 18 volt, berarti dia nggak bisa buat mobil 24 volt ya. Jadi buat truk nggak bisa nih Osram nih, jadi Anda jangan beli nih 24 jebol pasti. DC 11 sampai 16 volt. P-in-nya 25,5 wattnya. Low beam atau high beam 25,5. Jadi hampir 26 watt ya, 25,5. Arus inputnya 2 ampere. Tegangan outnya 9 volt. Berarti kan input 12 volt tegangan mobil. Keluar dari driver ini 9 volt, berarti ya ininya 9 volt nih chipnya ya. Payoutnya 21. Jadi inputnya 25,5, outputnya cuma 21 watt, tertulis di sini nih ya. E-outnya 2,4 ampere ya. Jadi sebenarnya power dari chipnya cuma 21 ini ya. Di sini ditulis sih, bagus sih ditulis ya. Philips aja nggak ditulis begini keterangannya loh. Jadi spesifikasi datasheet ya. Oke ya, kita langsung tes nyalain aja. Dia dari single cooper ya, single cooper bukan double cooper. Kita tes common positif bisa ya, common negatif bisa nggak? Coba. Bisa, jadi bolak-balik bisa ya. Wattnya kalau terbaca di wattmeter saya sih 19,2 wattnya ya, tuh 19 ya, 19 nih wattnya ya. Tegangan inputnya 13,65, 18,9. Ampernya adalah 1,39 ampere ya, cuma 18,9. Jadi 19 watt doang, tapi di sini tertulis 21, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ada selisih 2 watt di wattmeter saya. Ya, jadi 19 watt lah kira-kira. Sayang sekali luxmeter saya ngaco. Nggak ngaco sih, apa baterainya habis nih. Dan ini menghitam ya. Menghitam nih LCD-nya nih. Aduh, payah banget. Menghitam nih dia. Saya coba ganti baterainya dulu ya, sebentar bro. Baterainya ada nih kebetulan nih, AA. Oke ya, baterainya udah kita ganti nih. Baterainya sudah kita ganti ya, tapi memang LCD-nya menghitam ya. Jadi jangan saya dituduh ngitemin LCD. LCD-nya sendiri yang bocor. Ya, ini nyala tuh. Ya, angkanya sih masih terbaca ya. Kita bukan buat bermain curang, tapi untuk ngatur apa, untuk informasi kita, data kita sebagai patokan berapa dia luxnya. Ya, udah kita pasang di depan tuh ya. Kita akan ukur dia punya luxnya berapa. Sekitar 230-an ya. Kelihatan kan? 220-an ya. Jadi sekitar 220-an tadi kali 10 di bawah. Jadi di bawah tadi ada kali 10 ininya, jadi sekitar 2200-an ya. 2200-an lux ya. Osram Premium HL ya. Single cooper, dia adjustable sih. Adjustable bro ininya. Ya. Nah, adjustable-nya dari kejelekan tipe ini adalah untuk orang awam yang bingung. Anda bisa masang posisinya ini ke atas, bisa pasang begini, pasang begini, karena nggak ada mentoknya, ya. Jadi untuk orang yang masang ini beli harus ada yang briefing, ya, harus ada yang briefing, dan masangnya bagaimana harus ada nih. Kalau nggak ada yang mengajarkan, salah banget gitu ya, bisa salah banget. Sedangkan di sini di manual booknya Osram sendiri nggak ada nih yang menjelaskan dia harus arahnya kemana. Sebentar saya baca.
Nah, untuk tipe H7 ya, dia bilang nih, after installation the chip should be left right symmetry. If the light scatter, please rotate the light body to adjust. Dia cuma bilang harus simetris. Kalau begini salah. Ini nggak benar juga ya pernyataan ini. Kenapa? Karena kalau H7 ya, H7, saya ngomong apa adanya H7. Sebentar, saya cari reflektor H7. Nah, misalnya ini H7. Nah, kalau ini dia benar di arah jam 6 atau 12. Benar, dia harus simetris. Kalau ininya di jam 6 atau di jam 12. Masalahnya H7 ada yang ininya di jam 1 atau di jam 12. Kalau dia bilang di sini harus simetris tulisannya, salah juga gitu ya. Jadi ini datanya nggak valid. Saya bukannya menggurui pabrikan Osram ya. Kadang-kadang nanti ada orang bilang, ah lu sok pinter. Ya terserah, kalau Anda mau percaya dengan manual book ini ya jalankan. Cuma saya hanya mengomentari pernyataan ini nggak benar kalau begini. Ini untuk H7. Untuk H4 nggak ada nih penjelasan H4. Mana nih H4? Oh ini H7 ini. Ini H7 semua nih penjelasannya. H7. Nah kalau ini tipe B. B2 itu HB3 atau HB4 ini B. Aneh ya. Dia hanya nulisin penjelasan H7, sedangkan bolam yang diorder H4 ya. Ini benar-benar menyesatkan. Bagi orang awam nggak paham ini. Nggak paham banget ini. Kenapa? Karena dia cuma di sini tulis penjelasan. Nih saya baca ulang. After installation the chip should be left right symmetry. If the light scatter, please rotate. Jadi dia bilang bisa diputar. Cuma orang awam nggak ngerti mau putar kemana bro. Ya, karena dudukan H7 nggak selalu ininya di jam 12 dan di jam 6. Ada yang di jam 1 dan di jam 11. Kalau dia bilang harus simetris seperti begini, tidak begini, ya salah juga pernyataan ini ya. Tapi data di sini tidak ada membicarakan soal H4. Padahal di sini ditulis H1, H4, H7, H8, H11, H16, HB3, HIR2. Data H4 nggak ada di acara pasangnya. Nah, oke, saya jelaskan. Ya, H4 ini memang syarat bolam bagus ketiga harus bisa di-adjustable. Ya, harus bisa di-adjustable. Bolam ini memang bagus bisa di-adjustable, tarik maju mundur. Tapi orang awam tidak tahu bagaimana cara memasangnya yang dengan benar. Oke, kita akan praktek langsung di reflektor H4. Ini reflektor H4 ya. Kalau kita mau masang, tentu kan seperti biasa saya bilang dulu, ininya dicabut. Oke, ini dicabut dong. Pasang dulu ininya di sini. Pasang dulu ininya di sini ya. Ini sudah dipasang, mestinya karet ya. Karet, tapi kita nanti soal bahas karet ya. Kita pasang dulu ini. Nah, ini kita masukin LED-nya. Bener kan? Oke, LED sudah masuk. Nah, ini arahnya kemana? Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, atau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini? Nggak ada panduannya, bro. Atau begini, nggak ada yang bisa menjelaskan ini. Tapi saya ngerti, saya tahu, gitu ya. Nah makanya ini merek bagus loh, Osram. Tapi tidak ada yang mengajari atau tidak ada di manual book sama sekali yang menulis dia harus arahnya kemana, ya. Jadi ini bisa menjadi salah paham. Bagi Anda, ya oke, Anda nonton YouTube saya, Anda paham, sudah belajar, sudah dapat ilmunya dari saya. Orang Indonesia sudah berapa sih sekarang? 270 juta jiwa ya. 10%-nya dia beli bolam Osram ini. Dia pasang di mobil dia, misalnya Avanza atau Expander atau Innova. Kemana arahnya? Nah 10% itu mungkin hanya 0,00001 yang nonton YouTube saya, ya, yang beli Osram ini. Jadi banyak yang salah kaprah, nggak tahu arahnya kemana, ya. Ngerti? Jadi merek bagus belum tentu bolam bagus, ya. Yang penting adalah intinya bolam bagus, ada tutornya juga ya dari si pedagangnya yang mengerti tentang itu. Ya, kalau kayak begini susah juga. Kenapa susah? Karena nggak ada panduan mentoknya.
ya, nggak ada panduan mentoknya. Kenapa saya bilang nggak ada panduan mentoknya? Karena ini full slide, dia tidak tahu arahnya kemana. Nah, sedangkan kalau LED Cree XHP yang saya jual, walaupun dia bisa adjustable, tapi untuk orang awam yang nggak mengerti pemasangan, saya bilang, udah Pak, putar mentok aja, mentok, tep, nggak mungkin salah, dan nggak mungkin terbalik masangnya, nggak mungkin payungnya ke bawah begini, pasti dia mentok. Nggak mungkin salah. Jadi walaupun adjustable, harus ada sisi adjustable-nya yang enak juga untuk dipandu melalui jualan online. Karena ini jujur terus terang dijual oleh vendornya Karya Jaya, name-nya HP Store ya, mungkin dijual melalui online ya, seperti Anda beli melalui online tapi tidak ada panduan. Kalau ini enak bro, tek, mentok, jadi nggak mungkin kelewatan ya, jadi nggak mungkin salah hasil outputnya. Nah, sedangkan kalau ini bisa salah, putar 360 derajat balik lagi, nggak tahu arahnya kemana, gitu ya. Penting nih bro. Sekali lagi saya iklankan, jadi ini barangnya Pak Aditya Pratama ya. Jika Anda mau beli tipe Osram ini, silakan beli, langsung kontak ke Pak Aditya ya, harganya untuk negosiasi. Sekali lagi saya WhatsApp, kasih nomor WhatsAppnya 0821 299 1909. Jadi ini bolam Osram premium headlight ya. Daripada Anda beli baru mahal ya, ini harganya udah harga second tapi barang masih baru. Kenapa? Ini kartu garansinya date of purchase 0505. Sekarang adalah bulan Juni tanggal 20 berapa sih? Pokoknya bulan Juni. Jadi ini dipakai sebenarnya baru 1 minggu ya, tapi dikirimkannya karena sibuk jadi dikirimkannya baru sekarang, jadi berjarak lumayan waktunya. Tapi ini sih 99% baru, belum ada debunya bro ya, karena memang Pak Aditya kemarin kecewa kurang ya, makanya dia order Cree dengan saya. Nah, yang ininya minta titip jual, nah saya bantu ya. Jadi silakanlah WhatsApp ya, saya catatin dulu nomornya di sini jadi gampang nih, yang gede ya, jadi supaya Anda bisa baca nih. 08121129991909 ya. Aditya Pratama ya, Pak Aditya Pratama nih ya. 08121129991909. Jadi kalau Anda berminat bisa WhatsApp ke sini. Kartu garansinya ada ya, manual booknya juga ada tapi tidak mengandung informasi apapun. Kardusnya ada ya. Jadi silakan buat Anda yang percaya dengan merek Osram. Kadang-kadang kan ada orang bilang nggak mungkin lah, pabrikan Osram udah pasti bagus, masa si Jungki mau ngototin Osram? Ya nggak apa-apa, nih Anda beli ya Osram headlight driving, barangnya 99% baru, hanya dipakai sebentar. Daripada Anda beli baru harganya 1 juta lebih kalau nggak salah ya. Mungkin ini ditawar-tawar lah oleh Pak Aditya, nego-nego lah. Saya tinggal ngirimin aja. Intinya saya bantu Pak Aditya ya. Nah, kalau bohlam ya mau dipasang di reflektor H4 ya, kan Anda tadi kan lepas dulu ininya, klipin, pasang karet dulu mestinya. Nah, kita lihat pasang karet ya. Karet sudah terpasang ya. Nah, bolamnya masuk, tep, ya, bolamnya masuk. Nah, bolam ini masuk mendem ke dalam, ya. Jadi sama dengan tidak ada pendinginan juga, gitu ya. Nah, ini miring di sini, jadi ini tertutup nih, nggak ada heatsink bro. Jadi si kipas berputar, angin mau sirkulasi kemana ini, ya? Kipas berputar. Ketutupan oleh karet kan ini tuh ya, jadi sama dengan tidak ada pendinginan ini LED ya. Ya ada sedikit lah karena ini miring aja nih tuh, sedikit di sini, tapi kan ini kurang oke ya, di sininya lega, di sininya enggak, jadi pengeluaran anginnya nggak balance, makanya dia bisa kemungkinan berisik, ngedengung, makanya bisa sampai terdengar ke dalam kabin ya. Kenapa? Karena ini tertutup nih.
Tertutup kan kipas berputar, angin kan mestinya kan keluar, ada sirkulasi, sedangkan dia tertutup oleh karet. Ya. Jadi pendinginannya nggak ada ini sebenarnya. Nah, ini karena ini miring, jadi di sini ada celah sedikit. Nah, di sininya rapat, jadi angin keluarnya nggak balance, kemungkinan bisa berbunyi, jadi mendengung. Ya, seperti itu. Jadi ini LED nggak ada heatsink, jadi syarat ke-7 bolang bagus soal pendinginan nggak terpenuhi ini. Ya. Panas nih pasti LED-nya. Nah, sedangkan kalau Anda pakai tipe yang ada heatsink seperti ini, ya, saya kasih lihat. Ini masang dulu kan ininya. Nah, ini pasang. Nah, heatsink ini kelihatan, bro, semua nih. Jadi kipas berputar, cenderung angin bisa keluar dari pinggir-pinggir ini dengan bagus, dengan sempurna, ya. Dan sama rata. Jadi angin keluarnya bisa balance dari manapun, lubangnya sama. Nah, sedangkan kalau tadi posisinya miring begitu karena ada kabel ini, jadi karetnya ini agak kebuka, sebelah sini ketutup. Jadi di sini bisa ada celah angin keluar, di sebelah sini tertutup. Jadi bisa mendengung, ya. Mendengung. Jadi angin ada yang terhalang, ada yang tidak, jadi menimbulkan noise. Nah, mendengung itu bisa masuk ke dalam mobil suaranya, ya. Kenapa bisa masuk ke dalam mobil? Ya karena di ruangan mesinnya kabin Anda nggak kedap. Biasanya sih mobil Toyota tuh yang begitu. Tapi kalau expander sih nggak, ya, kedap banget tuh karena peredamnya banyak. Ya, oke, cukuplah reviewnya. Ya, ini masih tergolong baru. Jadi buat Anda yang mau beli Osram, daripada Anda beli baru, mendingan beli ini. Harganya murah pasti, ya. Lebih murah lah dibanding beli baru, dan ini masih juga 99% lah, ya. Punya Pak Aditya Pratama, ya. Saya ulang lagi iklan nih. Jadi Anda bisa WhatsApp ke 08211 299 1909, ya. Silakan negosiasi sendiri. Nanti Pak Aditya Pratama sendiri yang akan konfirmasi ke saya, Pak sudah transfer, ya saya langsung kirimkan. Saya tidak perlu dibagi atau berapa, nggak perlu. Intinya Anda sharing saja, ya. Kita sharing saja, dan saya juga mendapat keuntungan kan untuk mereview tipe ini. Walaupun saya sudah pernah review, ya. Jadi kalau intinya menurut saya, Anda beli Osram, Anda beli Philips, memang merek itu terkenal, tapi belum tentu oke juga, ya. Karena tidak ada panduan cara pemasangannya yang benar. Untuk orang awam yang baru beli ini bisa nggak paham masangnya, ya, arahnya kemana. Jadi hasilnya nggak bagus. Tapi nggak perlu khawatir, Bapak beli produknya dari Aditya ini, nanti Bapak masang buat mobil apa, ya saya bantu pandu lah, ya, intinya seperti itu. Tipenya H4, ya, ini, ya, H4. Jadi jika Anda berminat bisa langsung WhatsApp ke Pak Aditya, atau Anda mau WhatsApp ke saya juga boleh, ya. Kalau saya sih ini aja nih, 0898 269 3838, ya. Selain Anda mau beli Osram ini, Anda mau beli LED di saya yang saya rekomendasi, Anda bisa ke Bukalapak saya, Juragan Lampu, Shopee, F3 Motor Lighting, Tokopedia, Juragan Lampu, Jungki Wenas, ya. Saya rasa cukup lah reviewnya, ya. Saya tidak menjelek-jelekan, saya mereview apa adanya, ya. Jangan sampai saya bilang menuduh, wah si Jungki so pinter, Osram udah bikin pabrikan gede begitu. Nggak mungkin, ya. Kenyataannya begini, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh percaya, boleh, nggak masalah, karena masing-masing orang mempunyai pikiran yang masing-masing berbeda. Kalau saya pikirannya begini, ya, saya curhatkan, saya luapkan di video YouTube saya, Juragan Lampu, ya, channel saya. Oke. 6000 Kelvin, ya, dia putih, ya, putih banget loh, putih banget, ya. 6000 Kelvin putih sekali. Kalau yang mau masih tembus hujan sebenarnya masih di bawah 6000, ya, 5500 mestinya. Ada kuningnya sedikit, ya. Osram LED driving, ya. Di sini sih tertulis 25, tadi terukur di wattmeter saya 29. 25 ini adalah input, outputnya tertulis di driver tadi 21,5, ya. Jadi pas diukur ada selisih 2 watt lah kira-kira, ya. Oke, terima kasih.